إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah dengan setulus hati kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dengan penuh rasa syukur memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat berjamaah pada siang hari ini tanggal 28 Muharram tahun 1444 Hijriah. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sampai kita dipanggil oleh Allah, kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Tak lupa marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah, pengikut-pengikut Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Pada hari ini tanggal 28 Muharram 1444 Hijriah, kita sudah memasuki akhir dari bulan Muharram. Namun ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan sebagai informasi dan pengetahuan untuk memperkaya khasanah pengetahuan kita terkait bulan Muharram ini. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bulan Muharram adalah awal bulan dalam perhitungan kalender Hijriah. Yang mana penentuan awal bulan ini dicetuskan oleh sahabat baginda Rasul, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Selain menjadi bulan awal dalam kalender Islam atau kalender Hijriah, bulan Muharram ini memiliki banyak peristiwa bersejarah yang mudah-mudahan kita dapat ambil ibrah atau manfaatnya. Karena bulan Muharram ini adalah bulan pengampunan, bulan yang penuh dengan keistimewaan dan mukjizat bagi hamba-hamba Allah yang bertaubat kepadanya. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram yang tersimpan rapi dalam kitab klasik umat Islam maupun dari beberapa sumber lainnya. Dalam kitab I'anah At-Tabi'in At-Talibin yang di dalamnya merangkum beberapa peristiwa bersejarah. Di antaranya adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Kemudian diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Kemudian diturunkannya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal setelah lama terombang-ambing. Kemudian ada pula hari Asyura atau oleh masyarakat Indonesia disebut dengan Suro yang terjadi pada 10 Muharram. Dari sumber-sumber lainnya juga merangkum bahwa terjadi beberapa peristiwa lain, yaitu diselamatkannya Nabi Ibrahim
dari peristiwa pembakaran besar oleh Raja Namrud. Kemudian di bulan Muharram juga terjadi turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusuf bebas dari penjara di Mesir juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus berhasil selamat dan keluar dari perut ikan paus juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa dan Bani Israel berhasil selamat dari pengejaran Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah juga terjadi di bulan Muharram. Diterimanya taubat Nabi Daud oleh Allah. Peristiwa diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah. Dan juga hari di mana Allah pertama kali menciptakan alam semesta. Ini adalah rangkuman dari beberapa sumber yang mana jenengan-jenengan sekalian bisa mengklarifikasi atau mentabayuni terlebih dahulu peristiwa-peristiwa tersebut. Lalu di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui bersama atau mungkin perlu diluruskan. Jika kalender Islam itu dibuat pada saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW, lalu sebelum itu apakah sudah ada kalender Islam atau kalender Hijriah? Padahal kita sudah melaksanakan puasa atau sudah melaksanakan haji. Puasa Ramadan sudah kita lakukan. Umat Islam sudah melakukan itu sebelum hijrah, misalkan. Atau perintah sholat Id. Kalau memang itu belum ada, lalu umat Islam menggunakan kalender apa sebelumnya? Karena orang Arab ternyata sudah melaksanakan haji. Orang Yahudi sudah melaksanakan puasa Asyura. Juga sama, jatuhnya 10 Muharram. Makanya kita diminta untuk menyelisihi dengan puasa sehari sebelum dan sesudahnya. Kemudian kita akan bahas juga apakah hijrah Nabi itu bertepatan dengan 1 Muharram atau tidak. Karena ini akan menjadi suatu yang rancu jika tidak dijelaskan. Jadi yang pertama, antara sistem penghitungan kalender dengan awal mula perhitungan tahun Hijriah, ini adalah dua hal yang harus kita pisahkan karena berbeda. Dengan menggunakan istilah kalender Islam, maka akan semakin rancu. Yang pertama kita bahas sistem perhitungan kalender. Jadi ada dua macam sistem penghitungan kalender yang paling umum digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah sistem Syamsiah, yaitu perhitungan didasarkan pada putaran bumi mengelilingi matahari. Yang kedua adalah sistem Qamariah, yaitu perhitungan kalender berdasarkan putaran bulan mengelilingi bumi. Kedua sistem hitungan kalender ini sudah ada sejak lama, jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada bangsa Arab. Bangsa Arab sebelum itu, bangsa Yahudi, dan mungkin bangsa-bangsa lain di dunia telah mengenal perhitungan kalender. Maka di sini ternyata sudah didapati juga perbedaan-perbedaan di antara bangsa-bangsa tersebut, atau bahkan dalam satu bangsa bisa terjadi perbedaan. Ada yang 1 bulannya 29 hari, ada yang 30 hari, persis seperti apa yang kita lalui atau kita alami sekarang. Ada yang sudah berpuasa Ramadan, ada yang belum, karena banyak hal yang mempengaruhi. Misalkan posisi, tempat, penglihatan, atau zaman dahulu mungkin tidak secanggih sekarang, maka ada banyak hal yang sangat mempengaruhi. Dan dulu mungkin juga faktor cuaca juga berpengaruh. Jadi kita mengetahui bahwa ternyata sistem kalender sudah ada sebelumnya. Dan ternyata zaman dahulu itu sudah ada 12 bulan dalam setahun. Dan oleh bangsa Arab pada masa itu disebut sebagai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sistem penghitungan ini sudah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita
mengatakan bahwa orang Arab jahiliyah telah melaksanakan ritual haji di bulan Zulhijjah sebelum datangnya Nabi, maka itu benar. Tapi mereka tidak tahu itu, mereka tidak memiliki penyebutan untuk tahunnya. Maka dari itu sebelum dikenal tahun Hijriah, ketika Nabi lahir itu dikenal dengan tahun gajah. Jadi Nabi lahir itu bertepatan dengan adanya peristiwa yang termaktub dalam surat Al-Fil ketika ada pasukan gajah yang hendak menyerang Mekah Al-Mukarramah. Lalu ada juga peristiwa ketika konon dahulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima sebuah surat. Kalimat pembuka surat itu membuatnya tertegun. Tulisannya begini: "Saya telah menerima surat dari Anda yang tidak ada angka tahunnya." Jadi sepertinya Khalifah Umar bersurat menyurat dengan bangsa lain, lalu bangsa tersebut menjawab seperti itu, yang membuat Khalifah Umar tertegun. Maka beliau bermusyawarah mengajak para sahabat yang utama, dan singkatnya mereka sepakat untuk menetapkan momentum tahun di mana Rasulullah SAW hijrah sebagai awal mula perhitungan tahun negara Islam. Saya ingat beberapa tahun lalu dalam khutbah saya juga saya sampaikan terkait ini, bahwa dulu ada beberapa usulan. Misalkan apakah pada saat Nabi Muhammad lahir atau apakah pada saat Nabi Muhammad wafat. Lalu diputuskan tahun Hijriah dimulai pada saat hijrah. Jadi penetapannya itu akhirnya singkat cerita diputuskan pada saat Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah sebagai awal mula perhitungan tahun Islam pada saat itu. Yang dijadikan penetapan saat itu bukan penetapan awal tanggal dan bulan, tetapi hanya angka tahunnya saja. Sebab yang belum ada memang hanya angka tahunnya, sedangkan sistem metode penghitungannya tetap mengacu kepada sistem Komariah yang sudah lama digunakan di negeri Arab. Jadi yang perlu kita luruskan bahwa momentum tanggal saat Nabi hijrah juga bukan bulan saat beliau SAW melaksanakan hijrah, tetapi tahun di mana beliau SAW berhijrah. Tahun itu dijadikan perhitungan awal tahun dalam sejarah negara Islam dengan pertimbangan karena sejak tahun itulah Islam secara resmi menjadi sebuah sistem atau sekarang disebut dengan kenegaraan. Tidak lagi sekedar gerakan dakwah, gerakan moral atau gerakan sosial, tapi sudah lebih komplit dan konkret seperti sebagaimana sebuah negara. Maka secara sah mulai tahun itu Islam telah berbentuk institusi formal seperti negara dengan terpenuhinya 3 syarat utama sebuah negara, yaitu adanya daerah atau wilayah, adanya pemimpin, dan adanya sistem pemerintahan. Kemudian yang terakhir, hijrah Nabi bukan pada tanggal 1 Muharram. Perlu dijelaskan bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah tidak terjadi pada tanggal 1 Muharram. Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum menulis bahwa Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah menuju rumah Abu Bakar pada malam hari, yaitu tanggal 27 Safar. Dari rumah Abu Bakar, beliau bersama Abu Bakar meninggalkan Mekah ke arah yang berlawanan dengan Madinah menuju Gua Saur untuk bersembunyi. Sempat menginap 3 malam di dalamnya, yaitu malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setelah itu beliau bersama Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid, seorang kafir penunjuk jalan, memulai perjalanan ke arah Madinah lewat jalan yang tidak biasanya. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi, beliau tiba di Quba beberapa kilometer sebelum masuk kota Madinah di masa itu. Di Quba ini beliau menginap selama 4 hari.
yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Lalu hari Jumat beliau bergerak menuju Madinah, tepatnya tanggal 11 Rabiul Awal. Maka di sini perlu diluruskan bahwa tanggal 1 Muharram kita memperingati peristiwa hijrah Nabi SAW. Namun hijrah beliau tidak terjadi pada bulan Muharram. Jika kita mau memperingati atau mengenang hijrah Nabi, waktunya adalah 27 Safar hingga 11 Rabiul Awal. Sementara penetapan kalender hijrah itu adalah berangkat dari kepentingan sebuah sistem administrasi negara, kekhalifahan, saat sahabat Umar dan para sahabat lainnya sepakat untuk memulai hitungan tahun pertama, yaitu juga bertepatan dengan berdirinya kota Madinah, dan secara politis dijatuhkan pada tahun di mana Nabi Muhammad SAW hijrah dan tiba di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Juga bertepatan dengan masih momen Agustus, marilah kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang bernegara, kita juga memiliki kewajiban untuk mencintai negeri ini, mencintai tanah air ini. Marilah kita ikut serta dalam membangun dan memperbaiki negeri ini. Setidaknya dimulai dari diri kita pribadi, kita bangun dan perbaiki diri kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh, pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi dalam membangun diri, membangun agama, dan membangun negara. Dari pribadi yang saleh, kita akan dapat melahirkan keluarga-keluarga yang saleh, dan dari keluarga-keluarga yang saleh kita dapat mewujudkan masyarakat yang saleh pula. Jadi kesalehan individu akan mewujudkan kesalehan sosial, kesalehan sosial akan mewujudkan negeri yang aman, sejahtera, dan sentosa. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Apakah sudah banyak bekal kita untuk hari akhir nanti? Kalaulah anak-anak kita persiapkan dengan benar untuk mengikuti ujian nasional, untuk mengikuti ujian masuk kerja, maka mengapa kita tidak mempersiapkan diri kita untuk bisa masuk ke dalam surga yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang soleh? Marilah kita perbanyak amal ibadah, baik yang wajib maupun sunnah. Mari kita perbanyak perbuatan baik, perbaiki hubungan dengan sesama. Mari kita jauhi perbuatan dosa dan juga perbuatan yang sia-sia. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang dilapangkan dan dimudahkan di alam kubur di hari kebangkitan dan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.